Dalam sebuah sabda yang Rasulullah sampaikan, menguap dalam salat adalah dari syaitan. Jika kalian menguap, maka tahanlah sebisanya atau sebisa mungkin. Jadi ketika kita menguap, tahan dulu. Masih bisa ditahan-tahan. Namun kalau lah balik, rasanya tidak bisa ditahan, inginnya dilapihkan. Latiuk sebantanya ingin dilapihkan. Caranya apakah dibuka mulut tadi kadang-kadang? Maka jawabannya tidak. Maka silahkan dikepalkan tangan bagian kiri, lantas ditutup. Jadi bukan dibuka sagadang-gadang. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Salaweh puji salibah syukur dipulangkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Sabarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, Rasul junjungan alam. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Niniak Mama, angku-angku nan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah basa babingkah awa, batuahlah nagari katapiang. Selanjutnya para guru-guru alim ulama cadia pandai suluh bendang dalam nagari nan malam rintangan kitab siang tagak bapituah, ayah suci tapian janiah tampai minum murang banyak. Selanjutnya yang kami banggakan anak-anak kami, para remaja, para pemuda harapan agama dan bangsa, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki ndak panaruang, ringan tangan ndak pemacah. Dan seterusnya di belakang ibu-ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, cahayo rumah salendang dunia, sumaraklah nagari katapian. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh kini bukan maksud untuk mengajari, namun kita cuba balik maulang-ulang kaji, maingi-ingian nan talupo, manjago-jagokan nan takalo. Jadi sebagai kajian kita pada kesempatan subuh kini, kita membahas masalah hal-hal yang dimakruhkan dalam solat. Maka acok kadang kita mendengar kata makruh. Makruh itu bermakna lebih rancaknya ditinggalkan ketimbang dikarajokan. Jadi perbuatan makruh tadi lebih rancaknya ditinggalkan ketimbangnya dikarajokan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang makruh tadi bisa kita ambil. Ada mungkin di antara kita apa dan ibu nan suka makan jariang. Kalau ada nan suka makan jariang, maka pendapat untuk makan jariang tadi adalah makruh. Walaupun jariang tadinya lama, kami batang buah kita makan dengan makan gulai atau goreng jariang tadi, namun sehabis kita makan jariang, apa nanti jadi? Kamar mandi kita baunya minta ampun. Ketika kita mengecek sama kawan, apa nanti jadi? Hidung kawan tu pakaknya minta ampun. Maka perbuatan yang demikian efeknya lebih gadang, maka lebih rancak ditinggalkan. Maka begitu pun dalam ibadah salat ada perbuatan yang dimakruhkan. Yang pertama, perbuatan yang dimakruhkan sebelum memulai salat itu adalah menyilangkan jari jemari
Ada kebiasaan di antara kita yang suka membunyi-bunyikan jari. Dibunyi-bunyikannya lah jari atau dikeretek-keretekkannya lah jari, padahalnya sehabis wudhu menuju solat. Maka dalam hal itu hadis Nabi yang artinya, jika di antara kalian wudhu di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid, maka dia berada dalam sebuah solat hingga dia pulang. Jadi kalaunya dari rumah lah wudhu, sampainya di masjid, sampai pulangnya pulang, maka dihitungnya sebagai sebuah solat. Maka perintah Nabi, janganlah di waktu itu Rasulullah mencontohkan, janganlah menyilangkan jari jemarinya. Maka salah satu perbuatan yang dimakruhkan sebelum kita melakukan solat adalah jangan menyilangkan jari jemari atau membunyikan jari jemari atau mengkretekkannya. Perbuatan itu dinamakan dengan tasbih. Kalau tasbih membaca zikir subhanallah itu dianjurkan. Kalau tasbih lebih rancak kita hindarkan ketimbang kita karajokan. Dan kedua Bapak dan Ibu, hal yang dimakruhkan itu adalah bermain-main dengan pakaian atau anggota badan tanpa keperluan. Nah, maksudnya adalah ada mungkin sebagian kita kadang bagi apa-apa atau bagi yang lain adanya memakai semacam kain, maka tiada sabantanya bermain-main meluruskan bagian-bagian pakaiannya tadi. Maka bermain-main dengan anggota pakaian atau meluruskan tiada sabanta saja pecinya yang luruskan dalam solat, maka itu bahagian dari bermain-main dalam solat. Maka ketika itu nanti jadi lebih rancak ditinggalkan. Maka dalam awal solat tadi jangan sampai tiada sabanta peci yang dirapikan atau buah baju yang dipasangkan balik. Maka pastikan dari awal kita mesti siap dengan ibadah yang dilakukan. Nan ketiga apa dan Ibu, menguap atau menguap. Tentu ketika kita mengantuk, rasa tanda mengantuk itu diiringi dengan menguap. Nah, namun lantas ketika menguap itu muncul dalam salat, caranya. Dalam sebuah sabda yang Rasulullah sampaikan, menguap dalam salat adalah dari syaitan. Jika kalian menguap, maka tahanlah sebisanya atau sebisa mungkin. Jadi ketika kita menguap, tahan dulu. Masih bisa ditahan-tahan. Namun kalau lah balik, rasanya tidak bisa ditahan, inginnya dilapihkan. Latih sabantanya ingin dilapihkan. Caranya apakah dibuka mulut tadi kadang-kadang? Maka jawabannya tidak. Maka silahkan dikepalkan tangan bagian kiri, lantas ditutup. Jadi bukan dibuka sagadang-gadang. Selanjutnya apa dan Ibu? Yang keempat, apa lagi? Salat sambil mengkhayal. Salat sambil mengkhayal itu maksudnya adalah kok nyampang tak jadi. Panjang bacaan imam di waktu salat. Kadang di waktu salat tadi kita lah selesai membaca bacaan. Namun alunjur pindah kepada gerakan lain. Kadang dalam salat tadi timbul bayangan-bayangan lain. Kadang ketika ada tamu di rumah, beko yang akan disiapkan. Samba beko yang akan diletakkan. Banyak pikiran tadi dalam salat muncul. Maka salat sambil mengkhayal tadi lebih rancak ditinggalkan. Sesuai dengan kata Imam Nawawi dalam kitab Fatwa menyatakan, seseorang yang mengkhayal saat salat, status salatnya tetap sah, akan tetapi dihukumi sebagai perbuatan makruh. Padahal pasalnya salat itu seyogyanya mesti dia khusyuk kepada Allah. Maka ketika mengkhayal, tabayang terpercik sebuah bayangan dalam pikiran tadi, sama kita halnya dengan jalan di sebuah pematang sawah. Kok nyampang oleng segetik ke kanan, lurihkan balik. Oleng ke kiri, lurihkan balik. Maka begitu pun dalam salat.
Tiba-tiba saja takana pangana-kana, tiba-tiba saja takana pangana-kanan lain. Maka luruskan balik, fokuskan balik bahwasanya kita sedang melakukan ibadah solat. Jangan dibiarkan mengkhayal itu berlarut-larut dalam ibadah solat yang kita lakukan. Karena solat bukan mengkhayal, tapi untuk beribadah kita kepada Allah. Selanjutnya apa dan ibu? Apalah hal yang dimakruhkan itu adalah itu kadang khusus bagi kita apa-apa. Kalau bagi ibu pakaian solatnya jaleh mukenanya ndak banyak mana motifnya. Tapi kadang bagi apa-apa hal yang dimakruhkan tadi adalah memakai baju bergambar atau sesuatu yang dapat membuyarkan kekhusyukan dalam solat. Kadang ada baju yang dipakai tadi dalam solat ada tulisannya. Tulisannya tadi memancing orang untuk membaca tulisannya ada di baju tadi. Ketika terpancing, maka yang terjadi buyarlah konsentrasinya dalam melakukan ibadah solat tadi. Itu makanya dalam ibadah solat berjamaah, baju tadi jangan banyak-banyak tulisannya. Jangan banyak-banyak karakter-karakter yang ada di baju tadi. Cukup baju-baju yang biasa, yang polos. Atau enggak yang batik biasa, atau enggak baju yang biasa. Tujuannya jangan sampai nanti konsentrasi kawan yang solat malah terfokuskan dengan baju yang bertulisan masalah buat lo. Selanjutnya apa dan ibu? Yang terakhir, hal-hal yang dimakruhkan dalam ibadah solat itu adalah solat ketika hidangan sudah disajikan, atau solat dalam keadaan menahan buang air besar atau air kecil. Nah, dalam satu keadaan yang lah memang makanan lah terletak di meja hidangan, tinggal dimakan lah. Sementara waktu solat masuk. Nah, nan mana kita pilih? Makanan telah tinggal dimakan saja lah. Waktu solat masuk. Maka kata Nabi, tidak sempurna solat ketika hidangan sudah disajikan. Ketika hidangan sudah disajikan, lah taklah siap rasanya hidangan tadi untuk dimakan, maka silahkan dimakan dulu. Jangan sampai takana kita dalam solat makanan tadi, gulai jariang yang lama tu beko dia habis dia kawan beko. Ndak khusyuk solatnya, ba ingin capek selesai saja. Tu makanya lah biar rancak takana solat dalam makan ketimbang takana makan dalam solat. Kalau takana makan dalam solat nan terfikir adalah ba kecapek solat ke selesai. Tapi kalau lah makannya otomatis fokusnya khusyuknya dalam ibadah tadi bisa maksimal. Begitupun dalam hal menahan buang air. Rasanya kita apa dan ibu sebelum wudu lah sempurna rasanya lah kita keluarkan. Baikkah itu yang BAB-nya atau buang air keteknya lah barasiah rasanya. Tiba-tiba dalam solat yang kita lakukan ada hasrat ingin buang angin. Buang anginnya kalau bisa menahan sampai maksimal itu perbuatan yang dimakruhkan. Namun kok nyampangnya di salam lah hampir selesai salat tadi, la assalamualaikum warahmatullah kata imam. Dan apa kata ibu kau ikilanya assalamualaikum warahmatullah. Pas di salam nan pertamu dia ndak tahan lai pacah bannya atau kantuiknya atau buang anginnya. Ba status salatnya tadi tetap sah. Kenapa? Karena salam yang pertama sudah selesai. Yang rukun dalam solat itu adalah salam yang pertama. Tapi kok sebelum salamnya fil alamina innaka hamidum majid, ndak tahan lah keluarnya. Maka otomatis selesainya keluar, ambil wudu balik, perbaiki wudu, ulang balik solat tadi. Tapi kok nyampangnya ndak selesai, ulang balik. Kalau selesai minimal di salam nan pertama, maka salatnya dinyatakan tetap sah. Karena rukun yang pertama itu adalah salam yang pertama. Jadi itulah Pak dan Ibu kajian kita masalah
hal-hal yang dimakruhkan dalam ibadah solat. Sebenarnya banyak hal-hal yang dimakruhkan, namun dalam kajian yang singkat pada kesempatan subuh kini, hal-hal yang sakete tadi yang biasanya aduh kita kerajukan, mari kita tinggalkan. Seperti halnya menyilangkan jari jemari, bermain-main dengan anggota tubuh, menguap dalam solat, ataupun solat sambil mengkhayal, ataupun solat dalam keadaan makanan sudah disajikan, atau solat dalam keadaan menahan sesuatu yang akan keluar dari anggota tubuh. Maka hal-hal yang demikian, hal-hal yang dimakruhkan dalam ibadah tadi, mari kita hindari. Jangan sampai solat yang kita dirikan, solat yang dinuansai dengan perbuatan-perbuatan yang makruh. Panakiak pisau sirawi ambiak galah batang lintah buang, salodang jadikan niru, satitiak tolong lawikkan, sakapa tolong gunungkan, alam nan takambang jadi guru. Kalau guru sabana guru tentu pasannya dipaci arek dan diganggam taguah. Jadi pasan nambo selaku guru pada kesempatan subuh ini, mari hendaknya kita sempurnakan ibadah solat kita. Dimulai dari hal-hal yang ketek, hal-hal yang meragui kita tinggalkan, dan kita fokus dengan ibadah tentunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.